Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program spesial Anugerah. Bersama saya Amalia Tina menyapa seluruh pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat sehingga dimudahkan dalam ibadah juga dalam segala urusan. Nah, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tentunya kami mengundang pemirsa yang ingin bergabung pada program kali ini dengan melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 2553 3000. Nah, pemirsa MTA TV, saat ini sudah hadir di studio narasumber spesial kita, ada gadis autis pelukis manga. Manga ini kalau belum tahu pemirsa adalah seni komik Jepang begitu, dan ini adalah narasumber kita yang pintar untuk melukis manga. Kita akan wawancarai bersama, kita akan berbincang bersama tentunya dengan ibu guru dan juga orang tuanya. Kita sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Ibu Widya Sukmasari SPD, orang tua dari Ananda Kamaksi Mikano Pradipta Fatrianto. Di sampingnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Mikano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Mikano, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Dan di paling ujung ini ada ibu gurunya, Ibu Wilis Palupi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Amalia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Wilis? Alhamdulillah. Ini semoga semuanya sehat-sehat terus ya, Ibu-ibu dan juga Mbak Mikano ya. Amin. Nah, ini kita akan membahas tentang manga nih. Manga, kalau Mbak Mikano, manga itu apa sih? Manga itu adalah ini ya, Ibu ya, seni melukis atau seni menggambar di komik Jepang seperti itu ya, Ibu ya. Nah, kalau Mbak Mikano ini apakah dari awal sudah terlihat Ibu bakatnya dalam melukis manga ini? Oh iya, iya. Jadi Mikano sudah 2 tahun ini di Alamanda, ya Ibu. Jadi kami mendapat kepercayaan untuk membersamai Mbak Mikano. Di awal masuk memang yang terlihat ketika ada waktu-waktu luang atau ketika kita arahkan untuk beraktivitas menggambar, Mikano memang tampak sangat dominan gitu untuk untuk menggambar ini gitu. Di awal itu yang paling menonjol memang lebih kecenderung ke seni manga ini ya. Jadi tetapi di awal itu kuat sekali hanya satu tokoh gitu. Jadi biasanya tokoh yang sama akan digambar berulang-ulang seperti itu. Jadi tapi terlihat sekali Pak ketertarikannya dan kemampuannya gitu untuk menggambar ini sangat tinggi sekali gitu. Jadi memang kalau ditanya dari bakatnya memang terlihat dan minatnya memang sangat tinggi di situ. Gitu. Baik. Mbak Mikano suka menggambar ya? Iya. Iya. Mbak Mikano suka menggambar apa? Kamu suka gambar apa? Suka gambar apa? Gambarnya Mikano? apa? Tadi menggambar apa? Teman? Teman-teman. Main di mana? Main di mana? Mbak Mikano menggambar teman-teman lagi main di mana? Lihat Bu Wilis dulu, coba dilihat. Ini mungkin bisa sambil ini ya, sambil kita bisa lihat keterampilan kemampuannya untuk menggambar. Nah, ini sambil menunggu Ibu Widya, kalau Mikano ini apakah di rumah juga awalnya sudah terlihat untuk bakatnya menggambar ini, Bu Widya? Iya. Mikano menggambar apa? Dari sekitar kalau saya amati itu sekitar umur 3 tahun. Jadi apa yang dia lihat boleh Mbak sengaja dilihat, terekam di rumah langsung digambar. Iya, sampai detail. Jadi misalnya melihat sebuah gambar boneka kan anak kecil sukanya atau sejenis kartun, ya dia akan menggambar persis seperti itu, baik warnanya, baik ciri-cirinya itu. Semakin bertambahnya usia, detailnya semakin kelihatan. Berarti sudah suka menggambar dari awal ya, Ibu? Iya. Dan Ibu melihat potensi itu? Ya itu
kita cuma memfasilitasi karena kebetulan kakak itu kalau diarahkan malah kadang nggak masuk. Iya. Harus berdasarkan mood dia. Iya, betul. Jadi pada waktu dia ada mood, dia pengen menggambar, kita memfasilitasi. Misalnya memberikan kertas, alat menggambar, pensil warna, pensil biasa itu menghapus, ya sejenis itu. Baik, berarti bakatnya sudah terlihat saat Mbak Mikano ini umurnya 3 tahun begitu ya Bu ya. Lalu 3 tahun itu Mbak Mikano sudah masuk SLB? Belum. Oh belum. Iya. Oh. Kakak kebetulan ikut terapi OTSI itu di Rumah Sakit Hermina sejak usia 2 tahun 3 bulan. Terapi sampai saat ini. Sampai saat ini masih terapi ya Ibu ya, masih diusahakan untuk yang terbaik begitu untuk Mbak Mikano ya Ibu. Nah lalu masuk SLB umur berapa Ibu? 1,5 tahun ya Bu Wilis. Iya, di tahun ajaran baru tahun Desember 22-23. Iya, baru aja berarti Bu. Iya. Begitulah. Sebelumnya belajarnya di mana Ibu? TK, tapi TK-nya TK inklusi, jadi masih bisa berinteraksi dengan anak-anak normal. Karena saya berpandangan nanti kalau dia teman-temannya bisa berinteraksi dengan anak-anak yang normal, dia kan ada progres di situ. Betul, itu yang saya maksud gitu. Baik, nah ini kalau Bu Wilis nih, bagaimana Ibu waktu pertama kali melihat Mikano ini? Apa yang ada di benak Ibu begitu? Tentang potensinya, tentang dirinya seperti ini? Mikano waktu datang ke kami yang paling menonjol hambatannya di komunikasi ya Bu. Ya. Jadi hambatan di komunikasi yang masih tinggi, jadi verbal 2 arah, tetapi ketika menyampaikan itu masih sebatas kata-kata kunci gitu. Jadi belum bisa menggunakan kalimat yang lebih lengkap seperti itu. Dan emosi yang paling terlihat itu masih naik turun. Iya, jadi di awal itu memang triggernya bisa hal-hal yang kita tidak pernah duga, bisa suasana, bisa suara temannya seperti itu. Jadi berbagai hal itu bisa menjadi pemicu untuk tiba-tiba marah. Dan kalau sudah misalnya pagi diawali moodnya nggak baik gitu sepanjang hari, jadi belajarnya juga nggak bagus seperti itu. Jadi cenderung menolak arahan gitu. Mikano yang terlihat paling kuat adalah masih cenderung semaunya di awal masuk itu nih. Jadi seperti yang tadi Bu juga sampaikan, sangat sulit untuk bisa mengarahkan. Pun dengan kemampuan menggambarnya ini, kami melalui beberapa proses begitu ya sampai bisa Mikano menggambar satu tema yang lebih lengkap. Jadi awalnya itu setiap kali menggambar cenderung semaunya, dan kalau ada arahan dia bisa menghapus semuanya. Pokoknya tidak mau ada intervensi. Tidak mau diarahkan. Iya begitu. Jadi kami masuknya juga pelan-pelan begitu. Jadi kalau di kami memang pembelajarannya komprehensif ya, ada tata laksana perilakunya dan akademis juga kami berikan begitu. Nah, kenapa kemudian bisa masuk ke menggambar digital ini? Jadi menggambar digital ini merupakan salah satu keterampilan yang kami juga berikan untuk semua anak begitu. Nah, begitu awal ketika Mbak Mikano mulai kami arahkan untuk menggunakan tablet, itu memang sangat tertarik sekali begitu. Jadi tetapi masalah yang saat itu muncul karena menjadi obsesif. Jadi maunya selalu pakai tidak mau belajar yang lain. Iya, terus harus dituruti kapanpun. Tiba-tiba mau pakai itu ya harus, dan kalau tidak marah hebat gitu. Jadi akhirnya kami belajarkan bahwa ada waktunya bisa menggunakan ini, ada waktunya harus belajar yang lain seperti itu. Kemudian masuk ke mulai aktivitas menggambarnya juga seperti itu. Ketika di awal gambarnya cenderung monoton, waktu di sekolah nih Bu, terutama yang terlihat itu beberapa profil manga yang dia selalu gambar hanya itu, dan biasanya hanya berubah. Kami bisa mulai masuk itu berubah ininya, warna yang lain misalnya seperti itu. Itu pun butuh proses sampai lama-lama bisa menirukan arahan kami, mengikuti arahan kami maksudnya dari menggambar imitasi, kemudian sampai menggambar yang benar-benar Mbak Mikano mandiri. Jadi biasanya di kelas itu saya mengawali dengan, oke, hari ini mau menggambar apa? Karena belum ada inisiatif, saya tawarkan ada beberapa pilihan seperti itu. Jadi nanti Mikano akan memilih salah satu tema, misalnya kegiatan yang dia mau bersama teman-teman di playground misalnya di taman. Nah,
pilihan yang lain dia silang. Nah dari situ mapping nanti di taman itu ada apa Mbak Mikano, dia akan menyebutkan di taman ada penjual, di taman ada bunga, ada rumput seperti itu. Tetapi memang Mikano ini sungguh banyak kejutan. Nanti di menggambarnya dia melakukan banyak improvisasi. Dia seperti misalnya aktivitas kita saat ini. Iya. Jadi nanti menggambarnya itu juga banyak improvisasi. Misalnya tiba-tiba ada tikus di situ, terus dia cerita di taman ada tikusnya makan sampah misalnya. Jadi dia akan menggambar detail. Jadi mungkin seperti yang kami bawakan ya contoh karyanya. Sudah ada contoh karyanya ya pemirsa. Ini bisa dilihat nih sebelah sana ada contoh karyanya Mbak Mikano. Ini cantik sekali, sangat detail ya. Ini ada gambar yang pertama bermain di waterboom sepertinya ya Ibu ya. Iya, jadi ada aktivitas bermain di kolam renang, terus ada juga bermain di taman. Kemudian kami pernah suatu waktu kunjungan keliling Solo waktu itu. Kemudian juga anak-anak kami perlihatkan melalui channel YouTube Solo seperti apa dengan detail begitu. Nah itu ditangkap Mbak Mikano, lalu diaktualisasikan dalam gambar. Ada safari, kemudian Solo Safari, kemudian ada jam di Pasar Gede, iya ada keretan seperti itu. Jadi memang sangat detail sekali. Masya Allah sekali. Ini Ibu Widya, berarti dari awal apakah Mbak Mikano ini pintar untuk menggambar digital atau awalnya dari kertas dulu nih Bu? Dari kertas. Oh, dari kertas dulu. Jadi untuk digitalnya mulai masuk di Alamanda. Begitu. Jadi progresnya sangat banyak ketika kakak masuk di Alamanda, terhandle oleh guru-guru yang hebat. Masya Allah. Jodohnya sudah ketemu nih. Kan setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan guru-guru di Alamanda bisa menggali itu yang saya syukuri. Nah, ini bagaimana Ibu caranya membangun hubungan nih antara guru dan panjenengan? Kan perlu ada sinergi begitu berdua untuk Mbak Mikano terus berkembang gitu. Ini apa yang dilakukan Ibu? Yang pertama adalah komunikasi. Kita harus transparansi. Ada apa-apanya anak kita komunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Karena sebagai pendidik dan sebagai orang tua itu tanggung jawab anak adalah bukan tanggung jawab orang tua saja, tetapi tanggung jawab orang tua dan pendidik. Jadi komunikasi adalah nomor satu. Jadi selalu dikomunikasikan ya Mbak Mikano ini di rumah ngapain aja, lalu di sekolah mungkin Bu Wilis bisa laporan nih sama Bu Widya, Mbak Mikano hari ini progresnya apa aja begitu. Ini baru 1 tahun tapi sudah banyak ya Ibu ya progresnya? Banyak sekali alhamdulillah. Mbak Mikano gambar apa itu? Kakak gambar apa? Iya, gambar Mikano. Makanya tadi lihat ini apa membuka jilbabnya ternyata lihat ini apa kaosnya, gambar apa? Kaosnya. Pintar sekali, Masya Allah. Ini bagaimana Ibu keluarga di rumah Ibu dengan keistimewaan Mbak Mikano ini? Kebetulan Kak Mikano kan 2 bersaudara, kakak sama adik. Jadi ya saya dan suami itu dari awal diamanahi anak yang istimewa. Kalau di awal itu kita sempat shock sih pada waktu dokter diagnosis kakak masuk ASD, tapi kita harus berdamai dengan keadaan. Life must go on. Kita harus mencari solusi bagaimana anak kita bisa berkembang tanpa saling menyalahkan. Harus ada kerjasama yang baik. Itu kuncinya. Terapi mengantarkan bersama. Walaupun kita di sisi lain harus kerja karena ekonomi untuk hidup pasti tetap jalan dong. Dan itu harus imbang antara tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab dengan anak itu harus seimbang karena ada pertanggungjawabannya. Betul ya, sabar sekali Ibu Widya dan juga suami ya mengurus Mbak Mikano yang spesial ini. Malah gurunya ini, sabarnya itu gurunya ini. Oh begitu, belajar sabar dari Mbak Mikano ya. Sabar Mikano. Mbak Mikano lagi asik banget ini kayaknya. Ya kembali duduknya mana? Sini, ditaruh di sini. Ya, sini geser dulu sini. Sini aja. Mau deket mamanya kayaknya Bu. Nggak apa-apa. Ya. Baik, nah kalau Bu Wilis ini kalau satu kelas Ibu berapa siswa sih Bu? Saat ini kami bersama satu temannya yang lain, jadi satu kelas ada 2 anak. Oh 2 anak, sama juga ya kondisinya? Iya, dengan spektrum autis. Oke. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana sih perlakuannya untuk mungkin
teman-teman kita atau anak-anak yang mungkin seperti Mbak Mikano ini di SLB? Jadi kami di SLB Autis Salamanda kami menggunakan 2 kurikulum ya. Kurikulum yang pertama itu kurikulum untuk tata laksana perilakunya dengan ABA, kemudian dengan untuk sisi lain kurikulum yang dari dinas saat ini kami sudah masuk dengan Merdeka Belajar. Jadi kami juga berikan itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing anak begitu. Prinsipnya di awal kami juga sampaikan ke orang tua untuk komunikasi pada anak-anak kita tidak menggunakan kalimat yang panjang-panjang begitu ya kalau anak belum paham. Jadi memang yang fokus misalnya Mikano diberikan tugas misalnya Mbak Mikano ambil berikan, nah terima kasih gitu. Jadi ada rewardnya yang memang penguatannya di situ, memang harus ada reward gitu. Nah rewardnya ini masing-masing ya, ada anak-anak yang sudah ada reward taktil, kemudian ada reward sosial misalnya TOS, kemudian inter misalnya seperti itu ya. Jadi dia sudah paham di level itu. Kemudian kerjasama menurut kami ya. Jadi memang kuncinya harus ada kerjasama yang baik di sekolah dan di rumah. Iya, betul. Jadi di awal kami juga memposisikan sebagai partner begitu. jadi setiap pagi memang misalnya mengantarkan ada hal-hal khusus yang harus dikomunikasikan, biasanya orang tua segera sampaikan. Begitu juga dengan saat kemudian ada hal-hal saat pembelajaran, kami juga sampaikan. Jadi kami ada komunikasi secara khusus langsung melalui buku komunikasi atau WA begitu ya. Jadi setiap hari memang kami update kondisi anak daily activity-nya itu seperti apa di sekolah. Pun kami juga dapat gambaran di rumah seperti apa, sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang perlu segera kami kondisikan, kami jadi tahu begitu. Baik. Iya, jadi mungkin bedanya kalau di sekolah umum nanti evaluasinya di akhir semester gitu. Kalau mungkin kami daily ya Bu. Setiap hari ini bersinergi dengan orang tua, gitu, lebih intens membangun hubungan dengan orang tua. Nah, Ibu Wilis dan juga Ibu Widya ini perbincangannya bisa dilanjutkan setelah sesi berikutnya ini, Ibu ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali berbincang bersama tamu istimewa kita setelah informasi-informasi berikut ini. Tapi kembali kami ingatkan, bagi pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 2553 3000. Pertanyaannya disimpan setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program spesial kita Anugerah. Kembali lagi kami undang bagi pemirsa MTA TV yang ingin bergabung mengirim pertanyaan bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 2553 3000. Nah tadi kita sudah berbincang-bincang bersama dengan tamu spesial kita, ini ada Ibu Wilis, Ibu Widya dan juga Mikano. Mbak Mikano ini sedang sibuk menggambar, ini lagi asik-asiknya sepertinya. Kita ngobrol sama Bu Widya dulu. Bu Widya, waktu pertama kali mendapati kondisi Mikano seperti ini, bagaimana Ibu perasaannya? Hancur, jujur hancur. Yep. Karena pada waktu hamil juga tidak ada masalah, lahir normal tidak ada masalah. Tapi setelah umur 2 tahun kok anak saya berbeda ya. Dari teman-temannya, baik itu kalau dipanggil kok nggak ada respon, kok seperti anak nggak mendengar gitu. Tapi kalau ada suara keras dia kok kaget. Akhirnya kan usia 2 tahun 3 bulan itu akhirnya saya bawa ke dokter anak. Terus di situ ada asesmen, akhirnya dirujuk ke KFR, kedokteran fit dan rehabilitasi di Hermina itu. Terus diagnosis ASD. Setelah itu ya sudah kita ngikutin aja step yang disarankan dokter untuk mengikuti terapi, baik itu OT, SI, dan ini yang terakhir adalah wicara itu. Baik. Berarti apakah Ibu masih butuh proses atau sekarang sudah menerima dengan keadaan Mikano seperti ini? Saya sudah berdamai dengan keadaan karena memang
Allah itu kan tidak akan salah pilih. Allah tidak akan salah pilih. Di dalam kesulitan yang kami alami pasti Allah akan memberi jalan, gitu aja. Anak yang spesial seperti ini memang butuhkan orang yang spesial juga. Iya, betul. Dan saya dan kami belajar menjadi orang tua yang spesial buat Mika. Berarti Ibu Bisa termasuk mungkin orang yang spesial ya Ibu ya? Insya Allah Dia cuma Mika belajar yang deh. hebat. Nah ini kalau Bu Wilis nih, kan mungkin ada banyak atau mungkin beberapa lah ya orang tua yang mungkin belum bisa menerima keadaan anaknya. Nah ini apa sih yang biasanya dilakukan oleh Bu Wilis untuk mengertikan bahwa orang tua itu ini nggak apa-apa begitu? Iya, iya. Memang tidak mudah ya, selalu butuh, memang tidak mudah untuk bisa menerima anak-anak dengan kondisi spesial seperti ini. Yang biasanya kami lakukan ketika berhadapan dengan orang tua, kami melakukan pendekatan dengan misalnya kami coba visitasi ke rumah, kemudian kami ingin tahu lebih dekat bagaimana dukungan dari keluarga inti anak ini seperti apa begitu. Dan sejauh ini mungkin yang lebih efektif itu ketika memberikan support itu antar orang tua begitu. Jadi kami beberapa kali mendatangkan orang tua untuk memberikan support bagaimana harus menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, karena memang tidak mudah, apalagi kalau misalnya berhadapan dengan lingkungan yang belum paham. Iya, betul. Tidak sedikit yang misalnya menjudge, mohon maaf nih, oh anaknya gila misalnya, karena mungkin kadang-kadang dalam kondisi tantrum teriak-teriak misalnya gitu. Jadi kami selalu tekankan ke orang tua, emang kita tidak bisa mengontrol lingkungan, tetapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Jadi kita harus paham kondisi anak, kita menerima dulu. Nah, yang kita kuatkan itu dulu. Jadi bagaimana harus bisa menerima dahulu, karena itu pintu menuju ke yang lainnya. Kalau belum bisa menerima, emang sulit sekali begitu. Nah, dukungan dari sesama orang tua itu memang yang kami rasa memang sangat sangat efektif begitu. Jadi kami dalam beberapa kali kegiatan workshop atau seminar gitu, seminar parenting di Alamanda, kami menghadirkan orang tua yang berhasil dalam arti tata laksana perilakunya sudah bisa dilalui, kemudian anak sudah mampu berkomunikasi mandiri, kemudian bahkan ada yang sudah berhasil dengan bisa diarahkan untuk mempunyai bidang yang dia bisa banggakan. Misalnya ada dulu di murid kami yang dari awal masuk itu kondisinya di kondisi perilaku yang sangat awal sekali gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan orang tua yang supportnya Masya Allah luar biasa, kondisinya progresnya itu luar biasa juga begitu. Terus kami bertemu lagi, anak ini sudah punya bisnis kecil begitu yang didampingi orang tua begitu. Jadi sebenarnya bisnisnya ini bukan hanya sekedar untuk menghasilkan profit semata, tetapi lebih dari itu bagaimana membangun confidence anak, anak memanage diri dan sesuatu hal begitu, kemudian sampai kemudian karyanya ini bisa membuat dia bangga seperti itu. Jadi dukungan dari orang tua memang jauh lebih juga bisa optimal begitu ya, bisa diterima begitu. Jadi itu juga yang nantinya kami terus berikan begitu, dan komunikasi bahwa setiap anak itu pasti ada value-nya, ya Ibu ya, seperti tadi juga disampaikan. Jadi jangan membandingkan anak dengan perkembangan anak yang lain. Jadi bandingkan perkembangan anak saat ini dengan kondisinya sebelum ini, begitu. Jadi dengan perkembangannya sebelum ini, begitu. Perkembangan sekecil apapun, lihat dong effortnya anak, gitu. Ini yang kami harus dikasih reward. Iya, jadi itu yang ingin kami sampaikan ke orang tua, bahwa anak itu juga berusaha, gitu, untuk bisa di titik yang sekarang. Gitu. Masya Allah sekali Bu Widya bisa bertemu guru yang sangat luar biasa. Ini dulu ketahuinya dari mana Ibu ada SLB Alamanda ini? Oh begini, dari awal pengennya tadinya mau ke sekolah yang dekat sekolah saya, kebetulan saya pendidik. Dan ternyata tidak berjodoh karena waktu itu hasil asesmen di PLDPI agak nggak diizinkan ke sekolah negeri. Akhirnya saya juga sempat melakukan asesmen di Rumah Sakit Muwardi, ketemu Ibu Elina atas rekomendasi Dr. Evi Yulianti. Saya tanyain, Anda yakin, Ibu yakin
kakak mau disekolahkan di inklusi. Akhirnya saya diberi saran, dan saya juga ketemu dengan kepala sekolah dari SDN Nayu Barat 2, Ibu Wahyu Rana, terus menyarankan untuk disekolahkan di Alamanda. Disitulah jodohnya ketemu. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah cocok ya Bu ya, cocok dengan sekolahnya. Mikano juga cocok banget ini kayaknya Bu. Karena pembelajaran untuk anak seperti ini bukan masalah materi dia bisa ini itu, tapi hati yang lebih diutamakan, kenyamanan, karena sensitif sekali kan anak seperti ini. Tapi kalau hati kita sudah istilahnya menyatu dengan anak, menguasai hati anak, baru menguasai Betul. Ini kalau Ibu di rumah nih, waktu Mikano di rumah, tantangan terbesar saat merawat Mikano ini apa Bu? Itu emosi yang sering naik Emosinya turun. ya. Emosi yang sering naik turun. Kita manusia biasa pasti juga punya emosi. Betul. Pasti. Tetapi kita kadang juga terbawa, itu manusiawi. Pas dia emosinya lagi naik, kita lagi banyak yang dipikirkan, ikut emosi. Tetapi astagfirullahaladzim. Kadang dia juga waktu melakukan kesalahan, terus mamanya tahu, dia langsung astagfirullahaladzim, dahuluin kita. Akhirnya kita ketawa. Gak jadi marah lagi ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Pintar sekali ya. Ini Bu bisa belajar mengelola, misalnya tadi ya mengelola emosi, lalu bisa lebih mengerti Mikano ini belajar dari mana Ibu? Segala sumber. Referensi buku. Sejak akak di diagnosis ASD, saya banyak baca buku bagaimana sih ASD itu, bagaimana sih menangani ASD di keluarga. Terus kita juga konsultasi dengan terapis yang menangani akak. Saya juga berterima kasih sekali untuk Pak Roni Agusta dan Ibu Betty. Selama ini sudah mendampingi akak. Selain itu saya harus rajin-rajin berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, dari guru TK dulu, terus itu semuanya saya sebutin saat ini. Ini berarti orang tuanya, ibundanya juga sangat Masya Allah sekali ya Bu ya usahanya. Masya Allah sekali Bu. Kakak dikelilingi oleh guru-guru yang hebat, orang-orang baik. Amin. Nah, kalau Bu Wilis nih, kalau di SLB itu apakah ada pembelajaran yang lain selain dia minatnya kemana? Misalnya ada kayak pembelajaran umumnya gitu, ada nggak Bu? Tentu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kami menggunakan juga kurikulum dari dinas karena anak berhak untuk menerima itu. Jadi pengetahuan umum tetap kami berikan, gitu. Jadi sesuai dengan kondisi anak-anak. Terlebih sekarang kita menggunakan kurikulum baru ini yang diferensiasi itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Jadi itu memudahkan kami untuk bisa lebih fleksibel melihat kondisi anak-anak. Jadi tetap pengetahuan umum dan sesuai jenjangnya juga kami berikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Begitu, Nji. Ini Mbak Mikano ini sambil nyanyi-nyanyi nih. Iya, nyaman sekali. Nyaman ya. Jadi ini pemirsa, sudah di meja ini sudah ada juga karya Mbak Mikano yang lain. Ini ada tas, lalu ini ada kaos ya Ibu ya. Ini berarti Mbak Mikano melukis digital lalu dengan cetak begitu ya Ibu ya? Iya, jadi di Alamanda karena kami menyadari begini, untuk anak-anak yang sudah masuk fase remaja, setelah itu orang tua sering bertanya, lalu nanti gimana Bu, anak-anak ini kami harus bagaimana setelah ini, begitu. Tantangan dunia kerja memang luar biasa gitu. Jadi kami berharap anak-anak bisa dikembangkan juga oleh orang tua sesuai dengan bakat dan minatnya, begitu. Jadi memang semua jenis keterampilan kami belajarkan dan ini merupakan salah satu divisi keterampilan yang kami upayakan untuk anak-anak. Jadi karya anak kami digitalisasi ke berbagai merchandise, selain tas ini, tote bag, kemudian kaos, kemudian juga ada karya lukis yang lain, gantungan kunci, kemudian pouch seperti itu. Kami tuh pengen karya anak diapresiasi bukan karena kasihan gitu, karena memang mereka hebat. Jadi kami pengen orang melihat seni yang mereka hasilkan dan memang layak untuk dikoleksi seperti itu. Jadi memang kami berusaha untuk mengemasnya dengan baik gitu. Nanti bisa juga dilihat di akun Instagram kami di karya.karyaku. Di situ juga ada
karya-karya anak-anak Alamanda yang lain. Jadi tidak hanya Mbak Mikano, tapi memang semua anak kami upayakan untuk bisa memiliki karya sesuai dengan bakat dan minatnya begitu. Makanya semua keterampilan yang kami berikan dan yang saat ini mungkin ini banyak peminatnya begitu dan apa namanya, alhamdulillah kami menemukan bakat-bakat yang luar biasa dari anak-anak ini. Jadi melalui akun Instagram karya-karyaku ini, karya anak-anak bisa dikoleksi secara pribadi begitu. Baik, tadi bisa diperoleh ya Ibu ya lewat IG-nya tadi ada di karya.karyaku. @karya.karyaku. Nah, ini pemirsa bisa memperoleh nih karya-karya teman-teman kita, adik-adik kita dari SLB Alamanda begitu ya Bu ya. Ada tadi kaos, gantungan kunci, tas, lukisan seperti ini ada juga ya Bu ya. Iya, ada. Lukisan juga ada. Nah, ini pemirsa yang tertarik mungkin bisa langsung ya Ibu DM ya. Iya. DM di IG-nya nih bisa langsung. Nah, ini kalau sejauh ini apakah siswanya juga semuanya suka untuk menggambar seperti ini, Bu? Iya. Karena kalau saya lihat di IG itu kebanyakan memang seperti ini. Apakah itu karya Mbak Mikano semua atau ada yang lain? Iya. Jadi kami belajarkan berbagai keterampilan untuk semua anak. Jadi tidak semua anak menunjukkan bakat atau minatnya di seni menggambar misalnya. Yang keterampilan yang kami belajarkan selain menggambar digital, juga ada menggambar secara konvensional ya, di kanvas, kemudian menggunakan akrilik seperti itu. Kemudian juga ada keterampilan-keterampilan yang lain, tapi memang yang apa namanya kami saat ini maksimalkan ya, kami optimalkan itu di karya digital, tapi itu di karya semua anak. Jadi bukan hanya karya Mbak Mikano. Jadi nanti anak-anak yang karyanya terjual akan mendapat profit dari situ, ada benefitnya untuk anak-anak. Biasanya kami berikan di akhir semester seperti itu. Baik. Ini Mbak Mikano tahu nggak Bu kalau karyanya disampaikan atau di post di IG gitu dan banyak yang suka gitu? Oh, biasanya iya kami tunjukkan ini karyanya siapa, dia malu-malu gitu. Atau biasanya ada kunjungan, alhamdulillah kami saat ini bekerja sama juga dengan LPK Global Alpha yang membantu concern dengan anak-anak berkebutuhan khusus di Alamanda. Ada beberapa tamu dari Jepang yang juga hadir untuk melihat karya anak-anak. Jadi anak-anak yang memiliki karya ini biasanya juga akan perform begitu. Dan Mbak Mikano tahu, jadi kami minta untuk Mikano ambil karyanya Mbak Mikano yang mana. Dia akan mengambil tas yang ada karya-karyanya seperti itu. Nanti akan ditunjukkan. Nah, karya yang ini yang kucing ini yang banyak diminati ya, yang ini. Itu karya, lucu banget Ibu. Iya, ini karya kucing ini benar-benar mandiri. Jadi ini benar-benar karya mandiri yang Mbak Mikano buat. Masya Allah, bagus banget gambarnya. Dan kami mendorong, kami berharap orang tua ada atensi untuk ini, kemudian bisa mungkin dikelola secara mandiri oleh orang tua seperti itu. Tetapi memang kembali lagi seperti yang kami sampaikan juga pada orang tua, berkarya melalui digital ini, karya digital ini sebenarnya bukan hanya outputnya saja yang pengen kita dapat, tetapi lebih dari itu proses berkaryanya itu memang penting buat anak-anak. Jadi ketika berkarya ini anak-anak sekaligus belajar mengontrol emosi, kemudian memanage diri untuk bisa menyelesaikan satu karya, karena konsistensinya itu yang kadang memang harus kita kuatkan begitu. Betul. Dan yang lebih penting adalah mensupport komunikasi anak, gitu. Jadi kami tidak hanya target, harus menghasilkan gambar apa, tidak seperti itu. Jadi memang semua ada porsinya. Mbak Mikano memang bakat menggambar dan kami fasilitasi, tetapi tidak setiap hari harus menggambar, begitu. Jadi ada jadwalnya, kita maintain dan selalu ada tujuannya. Jadi hari ini harus menyelesaikan satu gambar, tapi ada target lain, misalnya nanti komunikasinya itu yang juga kami utamakan. Seperti itu. Ini Bu Widiani, selain menggambar, mungkin Mbak Mikano suka ngapain lagi, Bu? Akek itu tipikal kalau dengar musik langsung terekam di sini, baru bersenandung dia itu tidak fales loh. Dan bisa ngikuti apa yang dia dengar. Ya mungkin karena kami berasal dari orang seni juga. Jadi ini ibu sama ayahnya ini suka nyanyi di rumah kayaknya. Seniman tradisi. Bapak juga Ibu. Iya. Menular jadinya ke Mbak Mikano begitu ya. Ini bagaimana Ibu melihat potensi Mbak Mikano yang suka musik ini?
Kita masih fokusnya ke ini dulu. Nanti kalau semuanya digabung malah rancu. Step by step kita gali dulu mana yang lebih diutamakan ya Bu Wilis. Nanti bisa ditambahin lagi seiring bertambahnya usia ikut sanggar atau apa buat menggali. Semuanya tentunya ya Ibu ya semaksimal mungkin dilakukan untuk Mbak Mikano begitu, menggali potensinya apa, memaksimalkan juga potensinya begitu. Dukungan dari Ibu dan juga dari Ibu Guru ini tentunya jadi bekal penting untuk Mbak Mikano ini. Dia masih fokus gambar. Sudah selesai belum Mikano? Biar image anak autis itu tidak punya value itu bisa terdelete. Karena sebenarnya mereka itu anak-anak yang luar biasa. Betul sekali. Dengan potensinya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing begitu ya Bu ya. Kalau terus digali atau terus diusahakan dengan maksimal tentunya bukan nggak mungkin dong ya, karena mereka akan dapat sesuatu yang mungkin membanggakan gitu, yang sangat membanggakan gitu. Berarti ini terima kasih sekali untuk Ibu Widya yang sudah sangat sabar. Terima kasih sekali dalam merawat Mbak Mikano. Tidak menyerah tentunya ya Bu ya, terus mengusahakan yang maksimal begitu. Dan terima kasih juga untuk Bu Wilis ini sudah sabar ini tentunya di SLB nggak cuman satu warna murid aja ya Bu ya. Betul. Banyak sekali warna murid di sana yang Bu Wilis dengan sabarnya merawat, memaksimalkan potensi mereka begitu. Terima kasih sekali Bu Wilis dan juga Bu Widya yang sudah menerima Mbak Mikano apa adanya. Baik, terima kasih sekali untuk Bu Widya, Mbak Mikano juga Ibu Wilis sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sudah selesai. Coba dilihatkan. Coba dilihat dulu. Karyanya dilihatkan ini. Nah, ini Mbak Mikano dan siapa? Itu siapa? Mikano dan Mama. Mama. Oke, coba ini kan ini biar Mbak Amalia lihat begini. Dipegang Mbak Mikano. Ini Mikano dan Ini Mikano dan Mama. oh iya, bagus ya. Bagus banget loh Mbak Mikano. Iya, detail sekali. Detail sekali sampai corak baju ibunya saja. Iya, clip-on-nya juga. Oh iya, clip-on-nya juga sampai digambar sama Mbak Mikano. Bagus ya. Ini dikasih nama dulu di sini. Iya, dikasih nama. Iya, dikasih nama enggak. Ini terima kasih sekali waktunya ya Ibu Wilis dan juga Ibu Widya. Ini sembari Mbak Mikano ini menyelesaikan gambar. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir di sini. Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu Bu Widya dan juga Ibu Wilis. Terima kasih banyak apresiasinya untuk kami. Saya yang terima kasih dengan Bu sudah dengan sabar merawat teman-teman dan adik-adik kita yang dengan seperti ini, kondisi seperti ini. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, setiap kekurangan tentu punya kelebihannya sendiri dan setiap kekurangan tentu punya keistimewaannya masing-masing. Dengan adanya program Anugerah ini kita terus sadar tentang bagaimana manusia ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tidak memandang bagaimana mereka di kehidupan sehari-hari, mereka tentunya punya kelebihan yang mungkin belum terlihat dan ini tugas kita untuk selalu menggali potensi mereka. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk menyimak program kami kali ini. Terus saksikan program Anugerah setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.